Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri Syahputra Muhtar dari program studi Sistem Informasi dengan NPM yaitu 183112700650089. Jadi kali ini saya ingin menjawab soal UAS atau menyelesaikan soal UAS dari mata kuliah Perakitan dan Instalasi Jaringan Komputer dengan kelas yaitu R02 dengan dosen penguji yaitu Bapak Gatot Supriyono. Sebelumnya apa kabar Pak? Semoga Bapak sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehat-sehat terus. Jadi soalnya yaitu berikan ulasan perkembangan jaringan komputer. Topiknya bebas dan salah satu topik yaitu adalah topologi. Jadi saya ingin membahas tentang topologi. Nah, sebelum kita masuk ke perkembangan jaringan komputer yaitu topologi jaringan ini, ada baiknya kita mengetahui lebih dahulu apa itu topologi jaringan. Jadi topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Topologi jaringan dapat dibagi menjadi 6 kategori. Yang pertama yaitu ada topologi bintang, topologi cincin, topologi bus, topologi jala atau mesh, topologi pohon, dan topologi linear. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis ini, ada baiknya kita mengetahui sejarah karena kita membahas perkembangan topologi jaringan. Berarti kita membahas tentang sejarah topologi jaringan. Langsung aja kita masuk ke presentasinya. Nah, kita sudah masuk ke presentasinya. Jadi, perkembangan topologi jaringan. Kapan jaringan komputer itu dimulai? Dan di sini sudah ada materi saya agar kalian juga bisa membaca semuanya dan lebih memahami isinya apa. Jadi, kapan jaringan komputer dimulai atau kapan jaringan komputer itu ditemukan? Jadi, konsep jaringan komputer lahir pada tahun 1940-an di Amerika pada sebuah proyek pengembangan komputer model 1 di laboratorium Bell dan grup riset Harvard University. Seperti yang kita tahu sampai saat ini Harvard University ini adalah universitas yang mempunyai nama besar dan sangat terkenal di Amerika. Jadi tidak kaget kalau konsep jaringan komputer ini ditemukan di Harvard. Jadi, proyek ini dipimpin oleh Profesor Aiken. Pada mulanya, proyek ini hanyalah ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer yang harus digunakan bersama. Setelah itu masuk kepada tahun 1950-an ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer. Saat itu dikenalkan sebuah konsep untuk menghubungkan komputer yang saling tersebar. Konsep tersebut adalah konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama Time Sharing System atau TSS. Maka, untuk pertama kali, bentuk jaringan atau network yang kita tahu saat ini diaplikasikan. Pada sistem TSS, beberapa terminal komputer terhubung secara seri ke sebuah host komputer. Dalam proses TSS mulai nampak perpaduan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi yang pada awalnya berkembang sendiri-sendiri. Setelah ada konsep ini, mereka berkembang bersama. Nah, kita bergeser ke tahun 1970-an. Setelah beban pekerjaan bertambah banyak dan harga perangkat komputer besar mulai terasa sangat mahal, maka mulailah digunakan konsep distribusi distribute processing. Nah, dalam proses ini, beberapa host komputer mengerjakan sebuah pekerjaan besar secara paralel untuk melayani beberapa terminal yang tersambung secara seri di setiap host komputer. Dalam proses distribusi sudah mutlak diperlukan perpaduan yang mendalam antara teknologi komputer dan telekomunikasi. Karena selain proses yang harus didistribusikan, semua host komputer wajib melayani terminal-terminalnya dalam satu perintah dari komputer pusat. Perjalanan sejarah komputer ukuran hardware komputer dari tahun ke tahun mengalami perkembangan pesat. Hal ini disutradarai dengan kemampuan yang semakin tinggi dari ukuran yang semakin kecil. Seperti yang kita tahu,
Kita ambil contoh saja, yaitu memory card pada handphone yang tadinya sangat besar dan kapasitasnya kecil, sekarang menjadi kebalik, yang fisiknya kecil tapi kapasitasnya makin besar, seperti itu. Saat ini komputer dan jaringannya sudah dapat menangani proses komunikasi antar komputer atau yang sering disebut peer-to-peer system tanpa melalui komputer pusat. Untuk itu, mulailah berkembang teknologi jaringan lokal yang dikenal dengan sebutan LAN atau Local Area Network. Demikian pula ketika internet mulai diperkenalkan. Itu adalah beberapa atau singkatnya sejarah ditemukannya topologi jaringan ini. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah topologi bintang. Seperti yang sudah tertera pada gambar, seperti itu adalah bentuk topologi bintang. Jadi topologi bintang merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Topologi jaringan bintang termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah. Dan tentunya topologi bintang ini mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya yaitu kerusakan pada satu saluran hanya akan mempengaruhi jaringan pada saluran tersebut dan stasiun yang terpaut. Jadi nggak bakal nyebar ke semuanya. Yang kedua ada tingkat keamanan termasuk tinggi. Yang ketiga, tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Selanjutnya ada penambahan dan pengurangan stasiun dapat dilakukan dengan mudah. Yang kelima, akses kontrol terpusat. Kemudian ada kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan pengelolaan jaringan. Paling fleksibel. Jadi bisa dibilang topologi star ini sangat worth it ya. Topologi bintang ini sangat worth it dan banyak dipakai. Tapi di mana ada kelebihan, di situ ada kekurangan. Kekurangannya yaitu jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan berhenti. Jadi kalau udah pusatnya yaitu node tengah yang mengalami kerusakan, semua rangkaian akan terhenti. Yang kedua ada boros dalam pemakaian kabel. Yang ketiga, HUB jadi elemen kritis karena kontrol terpusat. Selanjutnya ada peran hub atau HUB sangat sensitif sehingga ketika terdapat masalah dengan HUB maka jaringan tersebut akan down. Selanjutnya ada jaringan tergantung pada terminal pusat. Lalu jika menggunakan switch dan lalu lintas data padat dapat menyebabkan jaringan lambat. Biaya jaringan lebih mahal daripada bus atau ring. Selanjutnya ada topologi cincin. Topologi cincin adalah topologi jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya. Sedemikian sehingga membentuk jalur melingkar membentuk cincin seperti yang tertera pada foto ini. Pada topologi cincin, masing-masing titik atau node berfungsi sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasinya. Artinya, masing-masing perangkat saling bekerja untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya kemudian meneruskannya pada perangkat sesudahnya. Proses menerima dan meneruskan sinyal data ini dibantu oleh token. Token berisi informasi bersamaan dengan data yang berasal dari komputer sumber. Token kemudian akan melewati titik atau node yang akan memeriksa apakah informasi data tersebut digunakan oleh titik atau node yang bersangkutan. Jika iya, maka token akan memberikan data yang diminta oleh node untuk kemudian kembali berjalan ke titik berikutnya dalam jaringan. Jika tidak, maka token akan melewati titik tersebut sambil membawa data menuju titik berikutnya. Jadi dilewatin. Proses ini akan terus berlangsung hingga sinyal data mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelebihan topologi cincin ini. Yang pertama ada mudah untuk dirancang dan diimplementasikan. Yang kedua ada memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, bahkan untuk aliran data yang berat sekalipun. Mudah untuk melakukan konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru. Mudah untuk melakukan pelacakan dan
pengisolasian kesalahan dalam jaringan karena menggunakan konfigurasi point to point. Selanjutnya ada hemat kabel tentunya. Tidak akan terjadi tabrakan pengiriman data karena pada satu waktu hanya satu node yang dapat mengirimkan data. Ada kelebihan, tentu ada kekurangan. Kekurangannya yaitu peka kesalahan, sehingga jika terdapat gangguan di suatu node mengakibatkan terganggunya seluruh jaringan. Namun hal ini dapat diantisipasi dengan menggunakan cincin ganda. Lalu ada pengembangan jaringan lebih kaku karena memindahkan, menambah, dan mengubah perangkat jaringan dan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Kinerja komunikasi dalam jaringan sangat tergantung pada jumlah titik atau node yang terdapat pada jaringan. Lebih sulit untuk dikonfigurasi daripada topologi bintang. Dapat terjadi collision atau dua paket data tercampur. Yang terakhir ada diperlukan penanganan dan pengolahan khusus bundles. Nah, selanjutnya kita masuk ke topologi bus. Jadi topologi bus merupakan topologi yang dapat digunakan pada masa penggunaan kabel sepaksi menjamur dengan menggunakan T-konektor atau dengan terminator 50 ohm pada ujung network. Maka komputer atau perangkat jaringan lainnya bisa dengan mudah dihubungkan satu sama lain. Kesulitan utama dari penggunaan kabel sepaksi adalah sulit untuk mengukur apakah kabel sepaksi yang digunakan benar-benar cocok atau tidak. Karena kalau tidak, sungguh-sungguh diukur secara benar akan merusak NIC, yaitu Network Interface Card yang digunakan, dan kinerja jaringan menjadi terhambat, tidak mencapai kemampuan maksimalnya. Topologi ini juga sering digunakan pada jaringan dengan basis fiber optik yang kemudian digabungkan dengan topologi star untuk menghubungkan dengan klien atau node. Pada topologi bus, dua ujung jaringan harus diakhiri dengan sebuah terminator. Barel konektor dapat digunakan untuk memperluasnya. Jaringan hanya terdiri dari satu saluran kabel yang menggunakan kabel BNC. Kelebihannya yaitu pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain. Hemat kabel, layout kabel sederhana, dan kekurangannya yaitu bila terdapat gangguan di sepanjang kabel, terutama kabel pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan, kepadatan pada jalur lalu lintas, dan diperlukan repeater untuk jarak jauh. Selanjutnya kita masuk ke topologi jala. Topologi jala atau topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju atau dedicated links. Dengan demikian, maksimal banyaknya koneksi antar perangkat pada jaringan bertopologi mesh ini dapat dihitung, yaitu sebanyak n (n-1/2). Selain itu, karena setiap perangkat dapat terhubung dengan perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan, maka setiap perangkat harus memiliki sebanyak n-1 port input atau output, atau yang sering kita kenal dengan I/O ports. Berdasarkan pemahaman di atas, dapat dicontohkan bahwa apabila 5 komputer akan dihubungkan dalam bentuk topologi mesh, maka agar seluruh koneksi antar komputer dapat berfungsi optimal, diperlukan kabel koneksi sebanyak 5 (5-1/2), yaitu 10 kabel koneksi, dan masing-masing komputer harus memiliki port I/O sebanyak 5-1, yaitu 4 port. Nah, ini adalah gambarnya, gambar topologi jala.
Dan kelebihannya adalah hubungan dedicated links menjamin data langsung dikirimkan ke komputer tujuan tanpa harus melalui komputer lainnya, sehingga dapat lebih cepat karena satu link digunakan khusus untuk berkomunikasi dengan komputer yang dituju saja, tidak digunakan secara beramai-ramai atau sharing. Yang kedua adalah memiliki sifat robust, yaitu apabila terjadi gangguan pada koneksi komputer A dengan komputer B karena rusaknya kabel koneksi atau links antara A dan B, maka gangguan tersebut tidak akan mempengaruhi koneksi komputer A dengan komputer lainnya. Selanjutnya ada privacy dan security. Pada topologi mesh lebih terjamin karena komunikasi yang terjadi antara dua komputer tidak akan dapat diakses oleh komputer lainnya, memudahkan proses identifikasi permasalahan pada saat terjadi kerusakan koneksi antar komputer. Dan kekurangannya adalah membutuhkan banyak kabel dan port I/O. Semakin banyak komputer di dalam topologi mesh, maka diperlukan semakin banyak kabel links. Banyaknya kabel yang digunakan juga mengisyaratkan perlunya space yang memungkinkan di dalam ruangan tempat berkomputer-komputer tersebut berada. Berdasarkan kelebihan dan kekurangannya, topologi mesh biasanya diimplementasikan pada komputer-komputer utama, di mana masing-masing komputer utama tersebut membentuk jaringan tersendiri dengan topologi yang berbeda atau hybrid network. Selanjutnya ada topologi pohon. Topologi pohon adalah kombinasi karakteristik antara topologi bintang dan topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi bintang yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Komputer-komputer dihubungkan ke HUB, sedangkan HUB lain dihubungkan kepada sebagai jalur tulang punggung. Topologi jaringan ini disebut juga sebagai topologi jaringan bertingkat. Topologi ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan hierarki yang berbeda. Untuk hierarki yang lebih rendah digambarkan pada lokasi yang rendah, dan semakin ke atas mempunyai hierarki semakin tinggi. Topologi jaringan jenis ini cocok digunakan pada sistem jaringan komputer. Kelebihannya yaitu keunggulan jaringan pohon seperti ini adalah dapat terbentuknya suatu kelompok yang dibutuhkan pada setiap saat. Sebagai contoh, perusahaan dapat membentuk kelompok yang terdiri atas terminal pembukuan, serta pada kelompok lain dibentuk untuk terminal penjualan. Adapun kelemahannya adalah apabila simpul yang lebih tinggi kemudian tidak berfungsi, maka kelompok lainnya yang berada di bawahnya akhirnya juga menjadi tidak efektif. Cara kerja jaringan pohon ini relatif menjadi lambat. Menurut Jeremiah Joule, topologi ini menggunakan banyak kabel dan di backbone atau kabel terbawah merupakan pusat dari topologi ini. Yang terakhir yaitu ada topologi linear. Jaringan komputer dengan topologi runtut atau linear topologi biasanya disebut dengan topologi bus beruntut. Tata letak ini termasuk tata letak umum. Satu kabel utama menghubungkan tiap titik sambungan atau komputer yang dihubungkan dengan penyambung yang disebut dengan penyambung T, dan pada ujungnya harus diakhiri dengan sebuah penamat atau terminator. Penyambung yang digunakan berjenis BNC, British Naval Connector, penyambung bahari Britania. Sebenarnya BNC adalah nama penyambung, bukan nama kabelnya. Kabel yang digunakan adalah RG58. Itu adalah kabel sepaksi T-net. Pemasangan dari topologi bus beruntut ini sangat sederhana dan murah, tetapi sebanyaknya hanya dapat terdiri dari 5-7 komputer. Kelebihannya yaitu hemat kabel, tata letak kabel sederhana, mudah dikembangkan, tidak butuh kendali pusat, penambahan maupun pengurangan penamat dapat dilakukan tanpa mengganggu operasi yang berjalan. Tapi kekurangannya yaitu deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil, kepadatan lalu lintas tinggi, keamanan data kurang terjamin, kecepatan akan menurun bila jumlah pemakai bertambah, dan diperlukan pengulang atau repeater untuk jarak jauh.
Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.